Salam jumpa teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di podcast Mupel Jakarta Pusat. Yang topik hari ini cukup menarik dan tentunya sangat menarik ya. Tahun-tahun ini kan kita akan menghadapi semua, bukan cuma Mupel Jakarta Pusat, semua jemaat GPIB di seluruh Indonesia itu akan mengadakan pemilihan penatua dan diaken. Tapi sebelum lebih jauh, kita perkenalkan dulu nih narasumber kita ini. Orang jauh tapi sudah dekat sekarang. Begitu ya. Silakan Pak Pendeta Abraham Ruben Persang. Iya, baik Pak Adri, terima kasih untuk kesempatannya. Ini dengan Ketua BP Mupel ini, jadi senang sekali berjumpa dengan Pak Adri dan kesempatan untuk hadir di podcast Mupel Jakarta Pusat ya. Betul. Ya, saya Pendeta Abraham Ruben Persang, baru saja menyelesaikan tugas di GPIB Kasih Karunia Parung Serap Ciledug, Mupel Banten, dan dipercayakan untuk melanjutkan tugas di GPIB Immanuel Jakarta. Serah terima 13 Februari yang lalu dengan Pendeta Michiko. Dan untuk periode ini juga saya dipercayakan oleh GPIB melalui Majelis Sinode untuk sebagai Ketua Departemen Teologi GPIB. Kira-kira begitu, Pak Adri. Saya ingat dengan Pak Pendeta ini pertama kali waktu pembinaan penatua diaken, Pak Pendeta. Di GPIB Paulus, Pak Pendeta. Namanya Pendeta Jeffrey ya. 2017 ya. Iya. Betul, saya ingat sekali. Iya. Dan sampai sekarang saya ingat begitu. Iya. Jadi ini Pak Pendeta sudah sering membawakan materi-materi pembinaan ya Pak Pendeta ya, di lingkungan GPIB khususnya ya. Dan memang latar belakang Pak Pendeta juga yang saya tahu dosen juga dulu ya Pak Pendeta. Sempat mengajar juga pernah ditugaskan oleh ya. Sinode tahun 2005 sampai 2009 di STT Intim Makassar. STT Intim Makassar ya. Betul. Tapi kemudian sempat di Singapura kan ya? Iya, itu juga kesempatan yang dipercayakan ya oleh Sinode, ikut seleksi sebagai tenaga utusan gereja di Orchard Road Presbyterian Church Singapura. Ya, Tuhan berkenan, saya bertugas di sana dari 15 Februari 2013 sampai dengan 15 Januari 2017. Sekitar 4 tahun. 4 tahun. Habis itu tuh langsung pembinaan sama saya waktu itu pembinaan itu. Saya ingat sekali Pak Pendeta. Betul. Karena Pak Pendeta bilang baru kembali dari Singapura kan waktu itu ya. Dan luar biasa. Dan kita ketemu lagi nih teman-teman. Baik, kita langsung ke topik. Pak Pendeta, ini kan apa ya? Namanya presbiter, penatua diaken. Ada tahun ini memang tahun pemilihan begitu ya. Seberapa penting sih Pak Pendeta ini bagi kelangsungan pelayanan GPIB atau kepemimpinan di GPIB di jemaat-jemaat begitu? Ya, Bung Adri, saya panggil Bung ya biar kita kelihatan muda ya. Jadi ini luar biasanya GPIB. Tahun ini 2022, kalau saya boleh pakai istilah, kita masuk dalam sebuah agenda nasional gitu ya, agenda sinodal, yaitu Pilpres, pemilihan presbiter. Nah itu dia. Maaf saya interrupt sebentar Pak Pendeta. Ya silakan. Oke. Nah kemudian tidak lama kemudian nanti kita juga bersiap secara nasional untuk Indonesia masuk Pilpres, pemilihan presiden 2024. Nah jadi saya mau mulai dari situ dulu bahwa pertama gereja tidak boleh ada jarak dengan masyarakat, apalagi bangsa dan negara. Jadi ketika kita bicara tentang pemilihan presbiter periode 2022-2027, maka sebenarnya GPIB punya kesempatan banyak untuk berkiprah di negara kita, gitu ya. Jadi kalau melihat 5 tahun ke depan, saya sedikit mengingatkan kita sebagai warga GPIB bahwa kita ada 20 tahun pembangunan ya istilahnya ya, panggilan dan pengutusan sebagai gereja.
86 sampai 2006, kemudian 2006 sampai 2026. Per 20 tahun itu. Per 20 tahun. Nah, itu artinya kita yang sekarang di 2022, kita sedang ada di tahun 5 tahun keempat di 20 tahun yang kedua. Ya, 20 tahun yang kedua dan di 5 tahun yang keempat. Yang terakhir itu yang terakhir. Itu artinya ini memang sangat krusial ya. Karena yang pertama kita mempersiapkan untuk 20 tahun ke depan, yang ketiga sekaligus juga kita ada di penghujung nih. Mau melihat apa sih sebenarnya mau kita lihat visi gereja kita ke depan. Yang kita sama-sama ingat dari setiap pembinaan itu, visi gereja kita adalah menjadi gereja yang membawa damai sejahtera. Yeah. Nah, itu kita mau lihat itu di 20 tahun ketiga nanti, itu kita sampai di 2046. 2046. Apa bagian penting di sana, Bung Andri? Ya, bagian penting di sana adalah kita ingat 2045 itu 100 tahun Indonesia. Oh iya ya, 100 tahun Indonesia, ya, betul. Jadi kita sebagai gereja, ya saya katakan begini, luar biasa bahwa GPIB ini adalah gereja nasional yang juga harus terus terbuka dengan situasi negara kita gitu ya. Jadi kalau Pak Presiden beberapa waktu yang lalu kita ingat beliau membuat kapsul harapan 2045 di Papua. Nah, kita juga harus lihat ini juga nih, bahwa 20 tahun ketiga kita akan melewati 2045 itu. Iya. Jadi penting banget gitu ya. Nah, terus untuk 5 tahun ke depan ini ada 4 kata penting yang menjadi katakanlah sebagai bisa dibilang kriteria kualifikasi untuk para pemimpin gereja, para presbiter, di mana kita dipandu dengan atau dipayungi dengan tema yaitu membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaan. Jadi yang pertama adalah dalam 5 tahun ke depan seorang presbiter, pemimpin gereja itu dia bisa membangun sinergi antara, jadi kalau yang 5 tahun ke depan itu kan sinergi dalam arti secara utuh gereja dengan masyarakat dan seluruh ciptaan. Kita bisa bayangin tuh. Iya. Artinya orang-orang yang kita gumuli, kita doakan dan kita pilih adalah orang-orang yang open minded, yang terbuka. Nggak bisa lagi kita bicara gereja itu pilih-pilih orang yang dekat dengan saya. Oh, Bung Andri ini dekat dengan saya pilih, saya dukung. Nggak bisa. Sudah nggak bisa lagi. Gereja harus open-minded gitu. Betul. Nah, pemimpinnya juga harus begitu. Kemudian juga harus membangun hubungan gereja dan masyarakat. Kita ingat, Bung Andri, beberapa waktu lalu ketika situasi politik dan lain sebagainya itu, seringkali ada hot issue-nya orang Kristen, gereja itu kayak penumpang. Tamu di negara ini, padahal enggak. Sejak founding fathers kita itu sampai sekarang banyak orang-orang Kristen gereja berperan bagi negara ini. Itu artinya apa? Membangun hubungan gereja masyarakat itu, mohon maaf nih, kita harus tingkatkan lagi. Bukan hanya sekedar bakti sosial. Betul. Tapi bagaimana kita in charge, betul-betul masuk, betul-betul dia menjadi darah dan daging buat negara ini gitu. Jadi ya bersyukur ya, kalau tidak salah sekitar 2018-an begitu ya, kita sudah diarahkan. Misalnya ketika perayaan 17 Agustus, kita tidak lagi mengeksklusifkan diri di dalam gereja, ada upacara, ada acara segala macam hanya untuk lingkungan gereja. Seingat saya 2018 itu kita diarahkan untuk warga gereja berbaur dengan masyarakat. Karena bagian dari masyarakat. Jadi kalau mau upacara di sekolahnya, di kantornya, mau lomba lari karung segala macam itu ya di lingkungannya, di RT-nya. Jangan kita tarik itu ke dalam gereja sehingga kemudian jadi eksklusif. Betul. Nah, itu hubungan gereja dan masyarakat. Sehingga ketika kita bicara orang Kristen, bicara gereja, anggota masyarakat yang lain tuh nggak merasa ada jarak. Nah, itu hubungan gereja dengan masyarakat. Jadi kita harus tingkatkan lagi, bukan hanya sekedar tindakan karitatif begitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah kasih Allah. Tentu membangun sinergi, membangun hubungan masyarakat, gereja dan masyarakat tentu dengan dasar kasih Allah. Nah, ini harusnya jadi role model, Bung Andri. Kenapa? Karena memang saat ini kan gereja juga masuk dalam satu kondisi dunia yang hedonis,
yang tergerus dengan nilai-nilai yang macam-macam begitu. Nah, kasih Allah ini harus tetap landasannya gitu. Jadi menjadi agen lah, menjadi Agen, yang ya. pionir melaksanakan segala sesuatu itu dengan dasar kasih Allah. Dan yang terakhir adalah ini untuk seluruh ciptaan. Di seluruh ciptaan ini kan berarti ada pertanyaan gini, lalu itu berarti bicara dengan hewan, dengan tumbuhan? Ya memang begitu. Dalam artian memang kita nggak bicara dengan hewan, tapi bagaimana kita melihat, menghargai ciptaan Tuhan. Kita Indonesia ini kan bersyukur ada di garis khatulistiwa, Samrut khatulistiwa katanya Samrut, begitu. Nah, cuman pertanyaannya adalah seberapa besar tanggung jawab kita memelihara berkat Tuhan ini. Jangan-jangan warga gereja termasuk yang menjadi pelaku. Nah, ini harus kita introspeksi. Nah, terkait dengan 5 tahun ke depan, ada banyak agenda besar sebenarnya. Maka itu sebenarnya yang perlu untuk sama-sama kita gumuli, Bung Andri, kita harus berani keluar dari pola-pola yang lama. Pilih presbiter, ya udah itu dia aja, om itu aja, tante itu aja. Nah, itu harus kita ubah. Bukan berarti kemudian mengatakan, oh yang tua itu nggak potensi, bukan. Kita mau bicara bahwa ini loh ada kebutuhan dan tantangan gereja. Jadi kita gumuli, kita doakan, dan kita pilih yang kita yakini Tuhan tuntun adalah orang-orang yang memang punya integritas. Sehingga istilahnya gini, dia udah beres dengan keluarganya, dia udah beres dengan pekerjaannya. Jadi kalau dia dipercayakan pelayanan di gereja, maka dia berani dan mau untuk menanggung segala konsekuensi melaksanakan visi gereja itu, visi Tuhan. Jadi gitu. Pak Pendeta, sebenarnya dari kebutuhan dulu, Betul, ya, dilihat betul. dari kebutuhan gereja lah. Betul. Kemudian bagaimana visi gereja Betul. itu nanti ke depannya Betul. seperti apa. Betul. Nah, inilah yang menjadi Betul. sebenarnya pertimbangan utama ya. Betul. Nah, bagi calon-calon ini, saya berbicara calon-calon penatua diaken ini, Iya. itu kriterianya dia secara personal ya. Iya. Nah, ada hal-hal yang mungkin yang harus harus dia pastikan ya, untuk memang kadang orang juga contohnya susah begitu ya Pak Pendeta gini. Saya dipanggil nggak sih sebenarnya sama Tuhan begitu ya? Iya. Untuk melayani. Kalau lihat waktu, ya saya susah juga waktu. Iya. Tapi kok kayak ada kerinduan gitu. Betul. Nah, itu hal-hal kayak begitu. Betul. Dari pandangan Pak Pendeta gimana nih untuk orang yang mau melayani, tetapi saat ini dia lihat kok waktu saya pertama agak susah. Kemudian istri mungkin orang-orang di rumah misalnya, pasangan itu juga agak resisten gitu. Begitu. Nah, hal-hal ini mungkin yang jadi membatasi gerak ini. Gimana itu, Pak Pendeta? Nah, ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, di Alkitab sendiri, tokoh-tokoh yang Tuhan panggil itu bukan orang yang sudah jadi gitu. Dalam artian ketika Tuhan panggil nggak ada masalah, nggak ada kendala, Nggak ada pergumulan. nggak ada gitu pergumulan. ya. Hampir semua, mulai dari Abraham sampai dengan Amos dan lain sebagainya, nabi-nabi itu Tuhan panggil punya berbagai kendala dan pergumulan. Lalu kuncinya di mana? Kuncinya yang pertama adalah bahwa mereka menyadari ada Tuhan yang memanggil. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana menyadari itu? Memang Bung Andri, bagian ini saya harus katakan dengan sangat perlahan-lahan gitu ya, mau mengatakan begini, bahwa memang bagian ini sangat, orang bilang tuh tricky. Kenapa? Karena saya bisa, kalau misalnya saya punya ambisi, saya katakan Tuhan sudah manggil saya. Orang nggak bisa klaim bahwa saya salah kan? Oh iya, betul. Itu bagian yang sangat personal Bagian kan? personal, betul. Ya, tapi bisa juga saya katakan begini, oh Tuhan belum manggil saya juga. Bisa juga. Bisa. Dan orang nggak bisa menyalahkan saya. Misalnya pendeta bilang, kamu dipanggil Tuhan. Enggak kok, saya nggak merasa. Nah, kan susah juga kan? Iya. Nah, maka itu bagian yang menyadari panggilan Tuhan ini kembali kepada masing-masing kita punya hidup rohani yang baik gitu. Dalam artian kita punya relasi yang baik. Relasi yang baik saya mau katakan begini, tidak harus kita mencontoh, mengcopy paste. Oh, kalau pendeta Persang ini dia pagi jam 5 bangun lalu 1 jam ini, enggak perlu begitu. Di dalam Alkitab sendiri ada banyak model hidup rohani itu. Intinya apa? Intinya kita punya perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kalau orang itu sudah punya perjumpaan, nah bagian ini yang penting. Kenapa? Karena dia akan melihat bahwa sesuatu yang mustahil ternyata tidak mustahil bagi Tuhan.
Artinya apa? Ketika dia menyadari ada perjumpaan itu dan Tuhan banyak berbuat, maka dia katakan begini, Tuhan, sama seperti yang dikatakan oleh Maria dalam Lukas, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu. Jadi bukan datang, oh saya mampu Tuhan, saya bisa Tuhan, saya punya Tuhan, bukan. Tapi Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai, Tuhan pakai saya. Dan Tuhan tahu keberatan dan kendala pergumulan saya. Nah, berangkat dari situlah, maka ini lagi nih bagian berikutnya. Kita juga jangan jadi manja. Kadang-kadang kan kita udah bilang begini, Tuhan saya sudah memenuhi panggilanmu nih Tuhan, beresin dong persoalan saya. Ya enggak gitu loh. Juga ya. Iya, itu kan namanya manja dan cengeng gitu kan. Enggak. Itu manja dan cengeng. Iya, justru kita punya komitmen, kita harus menanggung segala konsekuensi. Tidak sedikit Bung Andri, ketika orang justru makin dekat sama Tuhan banyak pergumulannya, bukan makin kurang. Tapi dengan kesadaran bahwa ada perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan yang menjumpai dia itu bukan Tuhan yang tidur, yang statis, yang jauh, tapi Tuhan yang dekat, maka dia yakin ini adalah sebuah proses. Dan jangan berhenti di tengah proses, jangan kecewa di awal proses, harus lihat sampai akhir. Nah, itu yang namanya iman. Iman itu adalah sebuah proses. Orang kan maunya terima jadi. Iman itu sebagai kado atau instan begitu. Instan. Nah, itu yang memang perlu kita hindari. Sehingga dari situ orang akan melihat bahwa sama seperti banyak tokoh Alkitab, dan bukan hanya tokoh Alkitab, banyak juga kita dalam pelayanan gereja gitu ya, banyak orang yang oke, saya punya komitmen Tuhan gitu. Saya mau mempersembahkan bukan dengan apa yang saya punya dulu, tapi apa yang Tuhan berkenan. Sehingga ketika orang itu sibuk, maka dia tahu, dia sadar, dan dia berkomitmen dengan waktu yang ada sekalipun sedikit, saya mau persembahkan yang terbaik. Jadi bukan soal, saya kebetulan sudah pensiun, kadang-kadang begitu. Mohon maaf ya, Bung Adri, kadang-kadang orang bilang begini, saya lagi bekerja sibuk, nanti deh kalau pensiun saya ini, kalau banyak waktu. Melayani Tuhan itu bukan soal banyak waktu. Melayani Tuhan itu soal mempersembahkan yang terbaik. Terbaik itu kan bicara kualitas, bukan kuantitas. Betul. Nah, sehingga pemahaman ini, kesadaran ini betul-betul dijaga gitu. Jadi jangan membuat dalih untuk menolak, tapi carilah berbagai alasan untuk melihat betapa banyak Tuhan itu berkarya dalam hidup kita. Sehingga kita akan tahu, ternyata begini ya. Nah, kan di dalam Matius pasal 6 ayat 33 itu kan Tuhan bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Jadi sekali lagi ini, tadi saya udah bilang, bagian ini akan sangat tricky, karena itu kan soal personal. Tapi ketika yang personal itu sungguh-sungguh dilakukan dengan kesadaran, dengan pemahaman, dengan kedewasaan, maka Tuhan akan buat. Tapi kalau ini dimanipulasi, itu celaka. Ini bahaya nih. Bahaya ya. Nah, ini bahaya gitu. Nah, ketika itu dijalin dengan dewasa, dengan baik, maka tentunya dia akan komunikasikan kalau dia sudah beristri atau bersuami. Dan harusnya sebagaimana perkawinan Kristen, harusnya pasangan suami istri Kristen itu dia punya satu visi yang sama. Bahwa suami istri itu sebagai penolong yang sepadan, sama-sama menyadari hidup keluarga pun adalah mengemban mandat Allah, kan begitu kan. Sehingga kalau misalnya si suami atau si istri diberi kepercayaan, maka yang dilakukan oleh pasangan itu bukan pertama-tama menyodorkan ini nggak bisa karena nanti akan begini, bukan. Tapi justru dengan kerendahan akan katakan, ya kalau memang Tuhan mau pakai kamu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bantu. Itu sebagai pasangan yang satu visi. Kalau pasangannya udah nggak satu visi kan repot gitu. Repot. Apalagi kalau dua-duanya punya suara yang sama gitu. Ribut dalam rumah. Gitu. Tapi saya menarik tadi perkataan dari Pak Pendeta mengenai perjumpaan dengan Tuhan. Artinya seseorang ini ya kembali lagi dia harus punya pergaulan yang baik dengan Tuhan. Betul. Dan itu nggak berlangsung short gitu, singkat gitu ya. Ini melalui proses yang itu. Betul. Nah, inilah yang tadi Pak Pendeta bilang, dia akan bisa bertumbuh di situ, menilai panggilannya dia, begitu ya. Nah, orang-orang seperti ini yang harusnya gereja atau jemaat lain untuk menilai, oke, saya pilih dia karena dasar ini, bukan karena sudah diajuk, karena dia begini begitu gitu ya. Itu pertimbangannya Pak Pendeta ya. Jadi
begini Bung Andri, dulu ya saya sebagai pendeta dulu pernah membuat dikotomi begini. Oh, kalau dari gereja sana yang non GPIB kelihatan banget tuh spiritualitasnya. Kayaknya lebih saleh gitu. Yeah. Sementara kalau warga jemaat GPIB nggak ada saleh-salehnya gitu. Yang ada ibadah ke gereja, makan, selesai ibadah ada ibadah syukur, seterusnya gitu. Jadi dari cara pandang itu saya sempat terperangkap mengambil kesimpulan bahwa susah nih orang GPIB ini spiritualitasnya nggak tinggi gitu. Padahal ternyata dalam perjalanan pelayanan ya, saya sudah masuk tahun 26 pelayanan, 26 tahun gitu ya. Saya melihat ternyata ya memang kalau bicara style jemaat GPIB ya begitu, formal, kemudian kalau ada ibadah ya makan dan lain sebagainya. Kalau menurut ukuran orang mengatakan nggak ada rohaninya gitu. Tapi Bung Andri, ketika gereja, majelis jemaat, persekutuan jemaat itu kemudian mengemas kegiatan ibadah dan lain sebagainya dengan cara yang lebih baik, detail gitu ya, jemaat itu diberi kesempatan untuk mengekspresikan dirinya, ternyata orang-orang GPIB itu lebih saleh dari yang lain. Cuman ruang itu masih jarang. Jarang ya. Contoh misalnya sederhana, saya bilang begini Bung Andri, misalnya para presbiter gitu, penatua diaken dengan pendeta punya waktu misalnya katakanlah seminggu sekali doa bersama gitu. Sebelum doa kita sharing, wah itu kelihatan. Ternyata yang punya pergumulan, ternyata dia punya waktu untuk berdoa buat rekan presbiternya, punya doa untuk pendetanya dan lain sebagainya gitu. Yang kalau hari-hari biasa dengan kegiatan yang umum dari GPIB nggak kelihatan. Atau untuk jemaat kita bikin persekutuan doa misalnya, yang memang bukan format ibadah seperti ibadah minggu, ibadah keluarga. Di situ diberikan kesempatan sharing. Wah ternyata banyak sekali jemaat GPIB itu yang memang punya relasi yang baik. Cuman memang di banyak kegiatan itu memang ruang itu kurang gitu. Tapi saya mau katakan begini, kalaupun kurang bukan berarti kemudian kita tidak menjadi baik dalam bergaul dengan Tuhan. Enggak, karena bergaul dengan Tuhan itu kan persoalan pribadi kan. Bagaimana kita bisa bertumbuh dan bertambah begitu. Begitu Bung Andri. Iya, luar biasa Pak Pendeta. Itu untuk menemukan orang-orang yang seperti itu. Itulah menjadi tantangan kita. Betul. Terutama bagi warga CD yang akan mempunyai hak pilih, begitu ya? Iya. Begitu. Iya. Nah, selain itu ada hal-hal administrasi mungkin yang boleh disampaikan Pak Pendeta. Betul. Administratif yang nanti diperlukan begitu. Betul. Sesuai aturan GPIB. Iya. Jadi yang pertama saya harus mengingatkan kita semua. Ketika bicara tentang pemilihan presbiter, maka sebelum kita masuk pada peraturan pokok nomor 1 tentang jemaat dan juga peraturan nomor 1 tentang pengadaan presbiter, di tata dasar sendiri di dalam tata gereja itu dikatakan bahwa saya mengutip ini di pasal 6, di pasal 7 di sana dikatakan bahwa warga jemaat itu adalah yang terdaftar dan aktif. Lalu dikatakan apa di sana? Jemaat itu punya kewajiban dan juga punya hak. Haknya apa? Haknya untuk melayani. Wah, itu perlu digarisbawahi itu. Sehingga harusnya kita punya pola pikir itu ketika masuk dalam pemilihan presbiter, unit-unit misioner dan lain sebagainya, harus dilihat bahwa itu bukan kompetisi. Itu bukan untuk gengsi, apalagi ambisi. Tapi ketika kita masuk dalam kegiatan pemilihan presbiter dan juga pengurus unit misioner, maka itu adalah hak kita sebagai orang percaya, sebagai warga gereja untuk melayani. Itu kan beda sekali tuh Bung Andri. Iya. Kalau udah bicara kompetisi, wah ceritanya lain tuh. Beda. Betul. Ada serangan fajar, serangan sore, serangan siang kan begitu kan itu kita cerita realita kan gitu kan. Begitupun ketika bicara unit misioner gitu. Wah dulu kalau saya begini itu harusnya kita buang. Kita mulai dengan tata gereja ini kan pergumulan teologis gereja. Dan tata gereja ini udah bicara bahwa itu hak kita untuk melayani.
Walaupun sebenarnya di luar itu pun bisa melayani di mana saja, begitu ya Pak Pendeta ya? Betul. Jadi dalam konteks kita bicara pemilihan presbiter, maka tata gereja menggarisbawahi bahwa semua kita tuh punya kesempatan untuk melayani. Nah, untuk melayani itu selain yang sifatnya umum, maka dalam kaitan dengan pemilihan presbiter ada yang khusus. Makanya ada kualifikasi administratif dengan kualitatif begitu ya. Jadi kalau administrasi itu tentu nanti lebih detail, warga jemaat akan menerima juklak dari majelis sinode ya, bahwa dia warga sidi jemaat, dia sudah terdaftar, dia juga aktif, dia tidak dual citizen gitu ya. Jadi saya di GPIB tapi juga di gereja lain, karena ini kan kita bicara tentang pemimpin ya, seorang yang akan mengorganize dan memimpin dan seterusnya. Nah, tapi yang tidak kalah penting ini juga nih, bahwa di tata gereja dikatakan bahwa ada kualifikasi kualitatif. Yang paling pertama di sana dikatakan dalam peraturan nomor 1 tentang pengadaan presbiter, yaitu bahwa dia sesuai dengan persyaratan Alkitabiah yang diambil dari surat 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 7 dan juga dari surat Titus, yaitu apa? Bahwa seorang yang digumuli, didoakan dan kita akan pilih sebagai presbiter, sebagai penatua diaken, sebagai pemimpin dan pelayan, maka dia adalah orang yang memang sudah punya habit, sudah punya habitus, kebiasaan hidup yang memang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita mengacu dari kisah Rasul itu kan, Rasul-Rasul katakan pilihlah mereka yang sudah terkenal baik gitu ya. Jangan yang ingin dikenal baik gitu kan, beda gitu ya. Beda betul. Kadang-kadang dalam 5 tahunan kehidupan persekutuan GPIB itu, gereja GPIB, ada orang yang tiba-tiba baik gitu. Ini jangan gitu. Dan saya mau garis bawahi Bung Andri bahwa bagaimana caranya kita tahu bahwa orang itu betul-betul dia punya habit yang baik. Ya tentu kita kenal juga, persekutuan itu penting. Jadi itu jangan kembali lagi ke situ ya Pak Pendeta ya. Betul. Bergaul dengan Allah dengan benar itu akan membuat kita peka dengan orang yang benar-benar baik atau yang baiknya semu. Dan saya harus katakan begini, sebagai pendeta dan kita semua sebagai bagian dari GPIB, kita harus berani untuk memilih yang memang betul-betul sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh firman Tuhan. Ini gereja loh. Iya. Ini gereja. Jangan artinya sebagai warga sidi yang punya hak pilih, dia juga punya tanggung jawab ya. Betul. Untuk itu ya. Betul. Untuk memilih. Betul. Orang-orang yang memang. Betul. Dan seringkali yang terjadi, maaf, pada periode yang lalu ya, kadang-kadang untuk hari pemilihan saja itu harus berkali-kali dikasih tahu, susahnya minta ampun gitu. Betul. Kadang-kadang udahlah titiplah sama mama lah ini. Padahal sebenarnya itu adalah bagian dari bentuk kedewasaan kita sebagai orang beriman. Karena kalau kita nggak peduli lagi dengan gereja, maka jangan berteriak-teriak mengatakan begini, GPIB nggak ada nih pelayanannya, majelisnya begini nih. Padahal sebenarnya itu salah satu sumbernya dari proses itu. Jadi memang betul-betul harus dipahami tentang hak dan tanggung jawab kita gitu. Terus jangan juga jadi alasan, di GPIB saya nggak mendapatkan apa-apa, jadi saya bergereja di tempat lain. Oh jangan, itu tidak bertanggung jawab namanya gitu. Jadi ketika kita ada di sini, di rumah kita di GPIB, maka kita bangunlah itu gitu. Soal nanti Tuhan berkenan lewat pemilihan itu, lalu kemudian kita terpilih ataupun tidak, jadi tidak masalah. Tidak masalah. Betul. Itu lain ceritanya. Betul. Lain cerita. Betul. Nah, artinya begini, bagaimana kita juga kalau yang sudah disusun mungkin untuk pembinaan itu kan untuk yang terpilih, calon ya. Betul. Tetapi untuk warga yang lain itu juga kita harus gencarkan bahwa ini menjadi bagian dari tanggung jawab dan bagian dari suatu proses itu. Betul. Terlibat di dalamnya. Betul. Begitu ya. Makanya dalam setiap agenda pemilihan presbiter itu ada beberapa fase. Yang pertama itu seperti periode yang lalu, bahwa ada khotbah-khotbah yang berseri yang memang kemudian membangun pemahaman jemaat tentang apa sih tanggung jawab sebagai umat Tuhan begitu. Jadi misalnya di situ ada khotbah tentang gereja, tentang keselamatan, tentang tanggung jawab sebagai orang beriman.
tentang panggilan dan pengutusan, tentang pemimpin dan pelayan, tentang kebutuhan-kebutuhan gereja. Nah itu biasa dikemas dengan khotbah-khotbah yang akan membangun pemahaman sebelum masuk pada proses pemilihan. Nah ketika pada proses pemilihan pun nanti para bakal calon itu kemudian juga diisi lagi. Supaya apa? Supaya makin mendekati terpilihnya dia sebagai seorang penatua diaken, dia makin tahu, wah ini betul-betul privilege nih, ini betul-betul sebuah keistimewaan yang Tuhan percayakan gitu. Jadi kalau pinjam kata Rasul Paulus, aku bermegah dalam Tuhan gitu. Jadi bukan, wah saya nih sekarang masuk periode yang ke-7. Oh jangan. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu kan. Ya saya bicara fakta ya, di lapangan begitu tuh. Betul. Saya Pak Pendeta sudah 7 periode katanya. Waduh. Dalam hati saya kadang-kadang suka nakal Bung Andri. 7 periode lu bikin apa aja gitu kan. Ya mohon maaf ya. Tapi yang saya mau katakan bahwa panggilan pengutusan ini GPIB sebagai gereja menggumuli gitu dan mempersiapkan warganya. Jadi kalau makanya sebagai warga jemaat GPIB lihatlah atau perhatikanlah warta jemaat itu bukan sebagai pengumuman tapi sebagai pengutusan. Sehingga apa? Sehingga dia tahu, oh sekarang nih tahun ini kita ada pemilihan presbiter, apa yang saya siapkan ya. Nah ketika nanti kemudian ada pembinaan, ada khotbah berseri, bersyukur Bung Andri kita sekarang ini ada berbagai fasilitas. Betul. Jadi kalaupun misalnya saya nggak bisa ikut ibadah serial yang jam 9, tapi kan itu ada rekamannya di YouTube. Ambil. Masa kita bisa browsing banyak khotbah dari luar negeri, dari pengkhotbah terkenal untuk kita sendiri, kita nggak mau gitu. Memang bukan pengkhotbah terkenal gitu ya, tapi kan materinya itu kan penting gitu kan. Nah seperti itu. Menarik sekali Pak Pendeta. Saya baru dengar nih, melihat warta jemaat bukan sebagai pengumuman, tetapi pengutusan. Oh, itu luar biasa itu. Kita semua ya ini masukan. Nah, oke, ini kan proses yang terjadi nanti itu ada 2 tahapan ya Pak Pendeta ya. Tapi bagi ini khusus nih, bagi mereka yang ternyata tidak terpilih. Nah itu apa itu Pak Pendeta? Dia bisa melihat sebagai ketidakterpilihannya itu sebagai apa begitu ya? Mungkin dia sudah gumuli di awal, keluarga juga sudah support gitu ya. Ini bagaimana mengartikannya begitu? Iya, saya dalam beberapa kali kesempatan suka pakai ilustrasinya begini. Ini kacamata nih, Bung. Dia akan menjadi tetap kacamata dan tidak ada nilai tambah. Dia akan menjadi nilai tambah ketika saya pakai. Gitu. Nah, ketika saya lepaskan lagi, ya sudah jadi kacamata. Dia tidak bisa protes kan? Nah, sebenarnya ketika kita dipercayakan oleh Tuhan, kita harus sadar betul bahwa yang kita bisa lakukan adalah kita memberi diri. Yang berkenan itu Tuhan. Nah, ketika kemudian dalam proses pemilihan penatua diaken terus terpilih gitu ya, maka itu tadi saya sudah sebut, jangan itu jadi prestise. Jadi prestise. Gitu. Membangun prestasi boleh, tapi bukan membangun prestise. Ketika terpilih, wah nama saya, bahkan sampai wah seperti apa ada tim kampanye, wah itu nggak boleh, gitu. Nah sebaliknya, ketika yang tidak terpilih, karena dia sadar benar, dia memberi diri, maka dia tahu nanti ada waktunya Tuhan pakai dia, atau Tuhan akan pakai untuk yang lain gitu. Sehingga tidak ada kekecewaan di sana gitu. Saya beberapa kali ambil contoh, paling tidak ada 2 orang. Pertama Musa. Alkitab mencatat 38 tahun, 10 bulan, sekian minggu. Dia habiskan waktunya untuk menjadi seorang pemimpin bagi Israel. Pemimpin yang mana? Pemimpin yang kadang disegani, dipuji, tapi seringkali dicaci. 38 tahun loh. Tanpa fasilitas. Tanpa ada apa macam-macam segala macam gitu kan. Tapi ketika sampai di Gunung Nebo, lalu kemudian Tuhan bilang, lihat tuh di sana, itu tanah yang kujanjikan. Tapi engkau tidak masuk sana. Bisa bayangin tuh Bung Andri. Kalau kita proses pemilihan itu kan dalam ada persiapan berapa bulan, terus kemudian pemilihan tahap 1, tahap 2 ternyata tidak terpilih.
rasanya nggak sebanding dengan yang dilakukan dan dialami oleh Musa dirasakan gitu. oleh Musa ya. Tapi Musa tidak protes. Kenapa? Karena dia sadar bahwa sejak awal dia dipanggil oleh Tuhan, ya dia hanya alat Tuhan. Yang kedua, tokoh Daud. Sampai sekarang kalau pergi ke Israel tanya siapa yang dikenal oleh atau yang dikagumi oleh orang Israel, pasti Daud. Walaupun Bait Allah itu dibangun oleh Salomo. Kenapa? Karena Daud punya kehidupan spiritual yang sangat baik. Dia orang berdosa, dia pernah jatuh dalam dosa, tapi dia tetap menjaga hubungan dengan Tuhan, dia memulihkan itu. Tuhan memulihkan itu. Dan kemudian ada satu kerinduan Daud yang besar. Dia pernah mengatakan begini, Tuhan, aku tinggal di istana, sedangkan kau tinggal di kemah. Iya kan? Itu kan ide tentang Bait Allah itu. Saya berpikir, Bung Andri, berapa banyak raja di dunia ini yang memikir tentang rumah Tuhan. Berapa banyak pemimpin negara yang memikir tentang rumah Tuhan. Daud memikirkan itu. Dan bukan hanya memikirkan itu, dia menyediakan tempat. Kota orang Yebus itu menjadi Yerusalem, dia siapkan semuanya. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan kamu Daud. Protes dia? Enggak. Tuhan bilang Salomo. Nah ketika Tuhan bilang Salomo, apakah Daud tinggal lepaskan gitu aja? Enggak. Kita baca dalam kitab Raja-Raja bahwa Daud mempersiapkan sampai yang kecil-kecil. Nah, itulah yang namanya spiritualitas seorang pelayan. Dan mestinya setiap kita yang beriman pada Kristus, karena kita mengimitasi Kristus, melihat teladan Kristus, ya itu harusnya punya kita. Sehingga ketika misalnya nanti pada proses pemilihan tahap 1 masuk, tahap 2 tidak masuk, ya nggak jadi masalah. Karena kita memberi diri sama Tuhan. Itu begitu. Merubah cara pandang Betul, gitu ya, betul, ya. Betul. Yang tadinya mungkin dia merasa, Betul. saya sudah nggak Betul, pakai ini betul, apa, Tuhan betul, nggak berkenan, betul. udah nggak usah ngelayani. Dan gimana. untuk itu, Bung Andri, harus semua pihak dewasa. Kenapa? Karena gini, yang paling pertama itu paling kelihatan adalah jemaat. Nanti misalnya nih, Bung Andri proses gitu, terus tidak terpilih. Wah, Bung, kuat ya, nggak terpilih kali ini, nggak apa-apa. Pernyataan itu tuh kadang-kadang menggoda gitu kan, membuat orang jadi, wah iya saya terbuang nih nggak terpilih. Harusnya nggak begitu gitu. Pernyataan-pernyataan sederhana itu juga perlu kita cermati. Atau juga di keluarga gitu ya, nggak apa-apa, nggak terpilih. Memang tuh mereka, jangan ditambah-tambah, gitu. Jadi semua pihak juga harus dewasa, baik yang calon ataupun keluarga ataupun jemaat. Gitu. Jadi jangan dibangun atmosfer kompetisi gitu. Wah kamu kalah kali ini, jangan. Tidak ada yang kalah dan menang dalam pelayanan. Atau yang lebih ekstrim lagi mungkin, kok dia bisa orangnya begini akhirnya jadi ngomongin orang gitu. Tadi bilang gini, Pak, padahal kamu tuh lebih dari dia loh. Itu sudah. Gitu. Nah yang begitu-begitu tuh. Jadi jangan jadi kompor lah gitu. Jadi ya itu juga bagian dari tugas gereja dan majelis yang sekarang tentunya untuk membangun, merubah cara pandang itu, begitu ya. Betul. Dan sesuai dengan tema tahun ini kan juga kita diminta gereja ada kepemimpinan misioner. Jadi ya kita ketika berproses dalam pemilihan presbiter ini kita sama-sama melihat apa sih nih kepemimpinan yang kita pilih, yang kita jalani gitu kan. Jadi jangan lagi bicara soal diri kita, prestasi kita. Kita bicara tentang misi Tuhan, misi gereja. Misi gitu. gereja. Seperti itu. Nah ini ini menarik nih Pak Pendeta. Satu lagi nih mengenai usia nih. Usia bukan dalam berarti begini. Ini ada anak-anak muda, sampai sejauh mana kita bisa menilai, maksudnya kadang kan orang bilang gini, kamu masih muda nanti Jo, ini dulu lah, yang ini dulu. Tetapi kan kalau tadi kita bicara bahwa itu lebih ditentukan dari spiritualitasnya dia, perjumpaan dia dengan Tuhan, seberapa dia menyadari akan keterpilihannya atau pemanggilan Tuhan itu kan nggak ada batas usia sebenarnya. Itu bagaimana itu? Iya, jadi kembali kepada tokoh Daud gitu ya. Ketika Samuel diminta untuk mencari pengganti Saul ke rumah Isai, itu kan mulai dari anak pertama, dari yang menurut Samuel memenuhi figur sebagai dari berapa saudara jadi itu kan dipanggil duluan. Tapi Tuhan bilang enggak sampai terakhir masih ada enggak? Masih tuh lagi mengembalakan domba katanya. Artinya enggak diperhitungkan. Enggak diperhitungkan.
Nah, kemudian orang tua Daud pun tidak mencalonkan, Samuel pun meragukan. Tapi Tuhan kan bilang, manusia melihat muka, Tuhan melihat hati. Itu satu hal yang sengaja saya memunculkan dalam kaitan dengan pertanyaan tadi yang Bung Andri katakan. Begini, dalam pelayanan itu kita melihat dan mengukur kedewasaan seseorang itu tidak mudah dan tidak bisa soal usia. Ada orang yang usia muda tapi dia punya bergaul dengan Tuhan baik, ya tentu tidak lepas dari pengaruh orang tuanya gitu kan. Nah, terus ketika dia kemudian berdampak bagi persekutuan, kenapa tidak gitu kan? Tapi jangan juga kita buat semacam pengkotak-kotakan. Sekarang nih zamannya milenial, orang tua nggak usah lagi, orang-orang muda sekarang yang bergerak. Nah, itu juga jangan. Tidak juga. Itu juga kurang bagus gitu. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa umat Allah maupun juga gereja di Perjanjian Baru semua memberi peran. Di tata dasar yang tadi saya kutip itu dikatakan bahwa justru itu adalah hak untuk melayani dan semua punya peran untuk membangun persekutuan ini. Jadi jangan kita terperangkap dengan jebakan soal tua dan muda. Jangan juga terperangkap soal dia sudah senior dengan ini junior gitu. Jangan lagi terperangkap masih muda lah, jangan gitu. Kita sama-sama mau melihat. Jadi acuan pertamanya adalah bahwa kita sama-sama mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita bertumbuh dan bertambah. Lalu kemudian kita sama-sama memberi diri. Sehingga akhirnya kita bisa melihat kalau kita ada di frekuensi yang sama, Bung Andri, kita akan melihat hal yang sama. Tapi kalau frekuensinya beda, biar orang itu punya potensi yang baik segala macam akan dilihat nggak bisa gitu. Nah, salah satu catatan saya mau mengatakan begini, bahwa GPIB ini kan biar bagaimana tidak bisa disangkal masih ada bau-baunya Belanda kolonial. Kolonial itu bicara hierarki feodal gitu. Nah, saya mengingatkan ini bukan untuk dilakukan, tapi untuk mengingatkan bahwa ada masanya itu semua berproses. Sekarang GPIB adalah Gereja Indonesia. Sehingga apa? Sehingga kita melihat kebutuhan, kita melihat tantangan, dan kita juga melihat potensi-potensi yang ada. Makanya kan di PKUPPG, di KUPPG, salah satu poin yang penting adalah kita juga melihat bagaimana kita menyediakan, menciptakan pemimpin-pemimpin melalui gereja. Sehingga gereja itu tidak lagi semata-mata hanya mendukung yang kuliah di teologi, enggak juga, tapi juga kuliah di tempat lain. Nah, itu tadi bahwa di dalam persekutuan, di dalam gereja, maka kita jangan terjebak dengan perangkap pengkotak-kotakan itu. Kita sama-sama punya visi yang sama, kita berjalan dengan misi yang sama, frekuensinya sama. Harusnya ketika ada yang dalam tanda petik lebih muda begitu, jangan kita hambat. Begitupun ada yang lebih tua, jangan kita takut-takuti atau kita bilang udah nggak berlaku lagi, jangan gitu. Banyak pelajaran lah gitu ya, dari sejarah gereja maupun di dalam Alkitab, ketika kita terjebak dengan pengkotak-kotakan, baik itu soal usia, soal latar belakang macam-macam, ya akhirnya tidak ada sesuatu yang dicapai. Yang ada adalah ya kekacauan. Seperti itu. Chaos ya, Pak Pendeta. Nggak tercapai nanti cita-cita kita ini ya. Yang ada misi kita kan, bukan misi Tuhan gitu. Betul. Oke, Pak Pendeta. Ingin rasanya lebih jauh lagi kita gali ini. Iya. Tapi ada baiknya juga. Nanti kita bisa bertemu lagi. Betul. Saya yakin teman-teman di mana-mana ini perbincangan yang menarik sekali ya. Karena ini memang momennya sekarang ini. Betul. Begitu ya. Iya. Mungkin ada terakhir Pak Pendeta, closing statement dari Pak Pendeta. Jadi tentang pemilihan ini ya. Iya. Jadi Bung Andri, ada 3 hal yang saya mau katakan. Yang pertama, kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Sudah waktunya gereja makin nyata sebagai agen pembaharuan. Karena kalau kita masih dengan pola membenarkan yang biasa, kita akan menjadi gereja yang statis. 1 Petrus 2:9 kan dibilang di situ chosen people. Kita bangsa yang terpilih, punya kualitas yang baik. Kita harus membiasakan yang benar. Tapi kalau kita masih terjebak dengan membenarkan yang biasa, kita tidak jadi chosen people lagi, kita jadi frozen people.
yang kaku beku. Nah, seperti itu. Jadi momen di tahun ini ada pemilihan presbiter, marilah kita sama-sama bangun nih membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Nah, kemudian yang kedua, saya mau katakan juga ketika kita menggumuli proses ini, kalau tidak salah saya pernah dengar kata-kata ini dari Pak Pendeta Eka, mantan ketua dua Majelis Sinode. Beliau katakan begini, kita doakan yang kita lakukan dan lakukan yang kita doakan. Jangan kita doakan A yang kita lakukan B, gitu kan. Kita bilang Tuhan peliharalah gerejamu, berkati ini. Tapi ketika lakukan bikin kampanye hitam buat calon-calon ini, nah, itu nggak boleh gitu ya. Jadi kita mendoakan yang kita lakukan dan kita lakukan apa yang kita doakan. Dan yang terakhir saya mau katakan begini, tidak ada pelayan yang hebat, tidak ada pendeta yang hebat, tidak ada penatua diaken yang hebat. Yang ada adalah Allah yang hebat. Kalau memang saudara semua yang melihat podcast ini, jemaat Tuhan dalam perjalanan nanti kita mempersiapkan diri sebagai calon-calon, maka jangan merasa, oh saya tidak hebat. Enggak, tidak ada yang hebat. Yang hebat hanya Allah yang hebat. Karena ada Allah yang hebat itulah, maka dia yang memampukan para pelayan-pelayan itu menjadi pelayan yang hebat. Begitu Bung Adri. Luar biasa Pak Pendeta. Luar biasa. Ya, jadi pemirsa, teman-teman di sekalian, nantikan ini kita nama podcastnya ini PMP. Oh, PMP ya? Iya. Kayak pendidikan moral Pancasila. Tapi ini enggak, podcast Mupol Pusat. Wah, oke, mantap. Begitu ya? Ya. Nantikan topik-topik selanjutnya, juga narasumber kita. Kami pastikan topiknya itu relevan, ya. Jadi nantikan. Sampai jumpa kembali. Ya, sampai dalam jumpa. topik berikutnya. Ya. Terima kasih Pak Terima Pendeta. kasih Bu Ade, Tuhan berkati. Tuhan berkati.